karena saya merasa passion saya itu di masakan. Jadi kan saya harus mengetahui makanan yang ada di Semarang itu secara prosedural itu yang bagaimana, dan saya ingin Ibu belum produksi apapun itu? Belum. Cakondel sing penting wani. Waduh Pak Jumala. Makan lagi. Kita makan lagi nih Pak Jumala. Makan terus. Makan terus ya. Alhamdulillah, ini artinya rezekinya banyak. Amin. Kali ini adalah nasi bok Pak. Delande. Tapi ya, Delande ya. Nanti artinya opo ya? Tanya langsung nanti sama yang punya ya. Ada apa nih Pak nasi boknya? Oh ini nasi kuning. Bunga telang ini Pak. Nasi bunga telang ini. Bunga telang. Ya, saya pernah makan kebetulan. Jadi tahu. Yang biru-biru ini? Iya. Wah, istimewa. Terus itu kalau ini yang nasi putih ya. Terus kalau yang itu tumini ya Pak, yang pojok itu. Tumini itu tumpeng mini. Terbuat dari nasi kuning. Nasi kuning ya. Tumpeng gede apa? Tungde. Tongde. Apa tongde? Apa itu? Tongkrongannya gede. Iya. Selain nasi bok, beliau juga ini Pak produksi onde-onde ketawa ya. Onde-onde ketawa. Asik, aku nyoba. Juas nih, cepat kendel ya. Gurih. Dan itu khas Purwokerto Pak. Oh iya? Kayaknya loh. Coba nanti tanya aja. Pokoknya ada nanya, makanan yang semacam ini dari Purwokerto itu khas. Oh, Pak Jono pernah di Purwokerto ya? Tapi nanti kita confirm lagi ke beliau ya. Dan ada juga beliau buat snack-snack nih Pak untuk snack basah ya. Ya, namanya Pak kurang ngerti. Iya, apa itu? Nanti kita tanya aja langsung ya. Wah, luar biasa. Ini sudah ada di Topet dan Shopee ya. Tidak perlu berlama-lama. Dan sudah dipesan dinas-dinas di Loh Pak, kalau itu kaleng itu apa itu kalengan itu? Oh, minuman tambahan biasa. Oh, tapi bukan produknya beliau? Bukan. Dibawakan minuman Pak kita sekarang. Oh iya. Kalau produk beliau yang ini Pak. Langsung aja ya, kita sambut Ibu Ermi. Silakan duduk. Mantap. Luar biasa. Aku suka warnanya ini loh, cerah. Iya, seperti Secerah beliau. orangnya. Bu Ermi, selamat pagi Bu Ermi. Selamat juga. datang di Cakondel Podcast ya. Terima kasih sudah mau hadir. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang apa nih produknya dari Bu Ermi, silakan disapa dulu Sobat Kendel Bu Ermi. Selamat pagi Sobat Kendel. Saya Ermi, owner Delande, menyampaikan ke teman-teman Sobat Kendel semua, jangan pernah semangat. Jangan pernah patah semangat. Jangan pernah patah semangat, selalu optimis dalam menggapai apa yang kita harapkan. Sukses, maju bersama. Jangan pernah patah semangat. Selalu optimis untuk menggapai apa yang kita harapkan. Sukses, maju bersama. Iya, sukses, maju bersama. Spontanitas Pak. Bingung. Tapi spontanitas. Spontanitas apa ya? Oke, Bu Ermi. Wah, ini tadi betul ya, sudah dipesan apa dari dinas-dinas di Kota Semarang dan provinsi Bu ya? Kota dan juga provinsi. Ini awalnya gimana Bu dulu? Ibu bisa punya ide saya buat nasi bok Delande ya. Dan Delande itu apa namanya? Ya. Baik. Delande itu awal mula saya kesini kan bingung Pak, ngikut suami pindah di Semarang, pindah dari Purwokerto Banyumas ke Semarang, nggak tahu mana-mana, terus di rumah untuk mengisi waktu yang luang, karena saya dulu di Purwokerto kan sempat bekerja juga di perusahaan asing. Di Semarang saya mengisi kekosongan waktu,
membuat makanan, awal mulai itu saya membuat nasi, Pak. Membuat nasi. Kapan pindahnya? Tahun 2015-an. 2015-an. Terus mulai membuat nasi tahun? Iya, jalan 2016. Oke. Iya. Terus saya membuat aneka macam nasi. Belum ada logonya di Lande, belum ada. Oh, tadinya belum, masih putih gitu. Putih polos, betul. Nah, terus setiap kali ada acara di rumah itu kan saya buat ya macam-macam aneka masakan gitu, Pak. Ada gudeg, ada nasi, ada ya beberapa yang bisa saya buat. Lah tetangga itu merasakan, loh kok iso, maksudnya cocok dengan rasa orang Semarang gitu, Pak. Karena awal mula kan kayaknya orang Banyumas rasanya yo ono legi, asin, gurih, manis itu campur kan ya, Pak. Ya. Nah, begitu sampai di sini ternyata alhamdulillah bisa diterima di lingkungan masyarakat. Terus sempat ada tetangga yang mulai pesan. Oh gitu, berarti berawal iya saya lingkungan dulu dari lingkungan dulu, termasuk saya membuat cemilan ini, Pak. Saya cerita ya, Pak. Awal mulai itu saya nggak sengaja jalan-jalan ke Dinas Pangan. Dinas Pangan, Ketahanan Pangan. Lah, Ketahanan Pangan saya ketemu dengan Ibu Ania, Kabid yang di Ketahanan Pangan. Apa yang Ibu tuju Ketahanan Pangan? Karena saya merasa passion saya itu di masakan. Jadi kan saya harus mengetahui makanan yang ada di Semarang itu secara prosedural itu yang bagaimana, dan saya ingin Ibu belum produksi apapun itu? Belum. Masih nol, baru tetangga yang cicip-cicip yang mulai pesan. Terus tujuannya Ketahanan Pangan untuk apa? Apa yang ada di pikiran? Saya ingin, karena nasi box saya itu bisa dirasakan di masyarakat yang ada di Semarang, khususnya mungkin saya bisa ke dinas ataupun ke, berarti dalam rangka memperluas penjualan toh? Iya, memperluas penjualan. Berarti sudah bikin dong nasi ya, berarti ya? Sudah, tapi hanya lingkungan tetangga saja. Saya ingin merambah ke sampai merambah ke dinas-dinas gitu kan. Saya mencari ceritanya nih ya, cari selah-selahnya dulu ya. Saya juga waktu itu kan masih bingung pemasarannya itu gimana. Saya juga mau jualnya kemana. Saya bukan orang Semarang, nggak tahu sana sini. Akhirnya saya ke Ketahanan Pangan. Terus apa yang terjadi ketika di sana? Saya ketemu Bu Ania, diarahkan, Ibu kesini mau apa? Nggak tahu, Bu, saya kesini tapi saya bisa masak, saya bilang gitu. Saya tidak bawa apa-apa. Tidak bawa apa-apa. Cuma membawa diri aja. Dengan percaya diri. Saya itu dari kecil kendel. Percaya diri ya. Dari kecil sudah kendel. Alhamdulillah yo masuk cah kendel iki, Pak. Terus sampai di sana diarahkan sama Bu Ania. Bu, kalau Ibu bisa masak, besok kesini lagi bawa yang Ibu bisa diolah dari pangan. Terus saya siap, Bu, gitu. Terus saya pulang, saya siapkan. Saya kan wong desa ya, Pak. Onone yo buding ning kene ono tak jeneng. Pohung. Oh, pohung. Iya, Pak. Buding ya. Akhirnya di sini pohung. Saya parut, Pak. Wah, pokoknya jadi sentiling kalau di sini ya, Pak. Kalau di Purwokerto lemet. Lemet. Oh sih ya. Lemet itu dibungkus daun itu toh. Iya. Saya bawa ke Ketahanan Pangan. Saya ketemu sama Pak Andri juga, sama Bu Ania, sama stafnya. Saya kasihkan, Bu, saya bawa ke sini. Saya ulangi lagi, saya ke situ, terus mereka icip-icip. Wah, enak. Saya plong, Pak. Aduh, alhamdulillah. Saya kan dia, Pak. Bodoh piye. Akhirnya suatu saat saya dipanggil lagi, Bu. Besok saya pesan nasi box. Kalau mulai seperti itu lah. Terus saya kan masih putih polos, Pak. Sempat diginiin, Bu, jenengan UMKM pengen naik kelas enggak? Iya, Pak, saya pengen. Yo,
dusnya ojo putih. Kalau putih itu biasanya kan buat santunan atau sosial. Bacaan Nah, terus saya gini mikir, oh iya ya, bener itu. Saya terus mencari percetakan Pak. Terus bingung namanya. Saya mau kasih nama siapa? Barokah, koyo warung Tegal. Terus dijenengi apa ya? Lah, suami saya punya ide. Wis jenenge anake wae ben dadi berkah, ora barokah berkah. Oh, iya. Jadi anak saya kedua namanya Denny Dava. Denny sama Dava. Denny, cowok saya. D dan D. Lan itu kan dan. Nah, jadi saya ambil nama Jawanya tuh Lan. Lan. Ternyata ceritanya. Lah iya, terus ini sudah makanan yang 9 itu juga sudah saya halalkan, sudah ada PIRT-nya dan juga sudah ada nomor izin berusaha yang sekarang yang OSS yang berisiko. Sesuai anjuran Bapak Presiden kan. Semua makanan itu harus disertifikat halal. Iya, betul. Itu. Luar biasa ya. Oke. Pendatang loh Pak, ya. Iya. Jadi sekarang produknya apa saja ini? Ini nasi, ini nasinya apa saja ini isinya? Ini nasi yang sering diproduksi. Ya sering dipesan itu ya semuanya Pak. Semua ya? Kemarin saya ada pesanan. Semua 3 ini maksudnya? Iya. Apa ini nasi kuning ini tadi? Tumpeng mini. Tumpeng mini. Terus ini tumpeng mini itu isinya apa aja? Nasi kuning terus apa aja? Apa aja coba Bu? Bisa disebutkan ya. Ini ada nasinya sendiri tumpeng. Satu porsi ya, ini satu porsi makan ya Bu ya. Betul. Terus ada ayam gorengnya, terus ada mie dan baksonya, betul ya? Iya. Terus ini apa ini? Sambal goreng atau apa namanya? Kering kentang. Itu kan nanti bisa request menu Pak. Oh iya. Oh request menu bisa ya? Iya. Berapa Bu? Segini berapa nih? Itu 25. Itu sama buah juga Kerupuk Pak. udang ya. Kerupuk udang sama 25.000 ya? sudah termasuk buah, tapi yang ini belum dicantumkan ya buahnya ya. Iya itu ada. Ada. Ada toh? Sama pisang. Sama pisang? Iya. Enggak, ada Pak di situ Pak. Itu di meja. Oh ini. Ya oke. Terus kalau yang ini sama 25 juga? Ini enggak, itu harganya nasi putih ya? Nasi putih. Ini coba diterangkan apa isinya Bu? Tak dibukain. Iya. Ini nasi putih, bisa juga nanti nasi uduk. Nasi uduk. Oh iya betul. Nah itu menunya bisa request, tapi yang hari ini saya bikin ini balado telur sama tempe, terus sama kering kentang, balado kentang sama mie goreng, sama kerupuk sama buah. Harganya? Kalau yang ini harganya cuma 23. 23, ini 25. Ya, terus ini nasi bunga telang. Nasi bunga telang. Ya. Apa ini Bu isinya? Nasi. Ini nasi dari bahan bunga telang, Pak. Nasinya. Bunga telang itu kan kecut toh? Enggak, warnanya ungu. Itu bagus sekali, ada manfaat dari bunga telang. Apa itu? Pertama, itu bisa menyehatkan kulit. Oh iya. Biar tidak cepat keriput, Pak. Iya. Terus menunjang kesehatan kulit yang jelas. Iya. Itu yang kedua, bisa menurunkan kadar gula darah. Yang ketiga, bisa mencegah atau mengobati kerontokan rambut. Dan rambut putih bisa jadi hitam lagi? Bisa, dicat dulu. Isinya apa nih Bu? Ini nasi bunga telang, rendang sapi ya. Daging ya ini ya? Iya. Terus sama balado kering kentang, sama mie goreng, ada baksonya, itu ada sambal hijaunya. Berapa nih kalau nasi yang telang ini? Kalau ini harganya 27. 27. Iya. Karena itu kan ada dari bahan daging sapi. Ada daging sapinya dan bunga telangnya juga mungkin prosesnya juga berbeda ya Bu ya. Semua lengkap, ada kerupuk udangnya sama buahnya. Kalau buah itu 30.000 pakai jeruk. Oh jeruk ya? Iya. Itu bisa untuk minuman nggak ya bunga telang itu juga? Bisa. Warnanya ungu begitu juga? Betul. Saya sih tadi mau bikin tapi enggak sempat. Oh enggak apa-apa.
warna ungu kan kesukaannya Bu. Betul, suka warna ungu? Enggak. Katanya warna janda. Iya. Oh iya. Apa iya? Katanya sih. Murah lah. Oh iya Pak. Oke, terus kita ini Pak Jumala bahas yang ini. Tadi yang ini ciri khas Purwokerto betul kan? Iya benar. Enggak juga ya? Purwokerto itu ada keciput namanya Pak. Bulat-bulat segini-gini kok, bukan keciput. Pak, gede kok. itu namanya keciput. Segede gini itu keciput ya? Ondel-ondel. Ondel-ondel. Keciput keras sekali. Oh, Kalau iya, ini keras kan, bener. Nah, iya. Oh, beda. Itu keciput namanya. Oh, itu beda kecil ya? tapi keras. Ya. Kalau ini kan renyah, gurih, Iya, nikmat. Nah, betul, setuju. Sekali Ondel- mencoba. Kita minta dong aku dong. Ya, silakan. Aku sebelumnya tadi sudah lupa, tapi memang enak, gurih banget. Ini baunya saja gurih, karena ada kacang wijennya ini. Iya. Kacang Iya. wijennya. Ini mandek pahit doang, Bro. Iya Pak, enak. Nah, kalau onde-onde ketawa nih segini berapa harga Bu? Itu harganya 20.000. 20.000 ya? Iya. Kemasan berapa gram itu? 200 gram. 200 gram ya. Wah, biasa ya. Ini lahirnya setelah ini ya tapi ya? Iya, awal mula saya bikin onde-onde ketawa itu kan saya mengikuti pelatihan dari Balai Latihan Kerja BLK. Saya setelah merambah nasi boxnya sudah alhamdulillah sudah banyak yang tahu. Terus saya ingin mencari produk yang keringan. Karena ya? terus saya ikut pelatihan di Balai Latihan Kerja, salah satunya ada pelatihan membuat onde-onde ketawa. Saya bikin, terus saya di rumah mencoba lagi, mencoba saya jual lewat Shopee, terus kemarin lewat Topet. Itu alhamdulillah banyak yang suka. dan dari saya penjualan lewat WA, jadi kadang pasang status ini saya ini terus akhirnya banyak yang pesan lewat chat WA. Saya pesan bahkan sudah pernah ada yang sampai Jepara, sampai dibawa ke Jawa Timur. Ini buat seserahan acara nikah apa ya? Oh. Iya itu dibawa. Terus kemarin ada Pak Haritanu. Itu juga sempat pas lagi ada acara di Wayang Kulitan di RRI, itu kan juga ada Bapak Menteri Perdagangan Republik Indonesia Pak Zulkifli Hasan. Itu juga sempat membeli onde-onde ketawa. Lah malah sempat, loh kok ketawa? Loh saya malah kalau onde-onde semut saya nggak bisa bikin. Wah. Di sini apa ya Pak? Semut. Semut ya, cemberut. Karena segala sesuatu kalau bikin kan kita harus happy Pak. Ini sudah harus senang. mana juga ya, halal juga Bu ya? Sudah. Sudah lengkap ya. Iya. Wah, keren. Nah, ini kalau ada jajan pasar nih, jajan pasar namanya benar ya? Apa-apanya? Jajan basahan ojo pasar. Basahan, gue basahan ya. Itu jajan hotel itu bukan jajan pasar. Basahan. Malah belum masuk ke pasar loh Pak. Basahan ini kalau ini apa namanya yang kuning ini? Semar mendem. Semar mendem. Iya. Itu kayak itu ya, yang kayak apa? Lemper gitu ya. Terus Iya. Mau dicoba Pak. Iya. Itu jadi lemper, dalamnya ayam. Terus kita balut dengan kulit telur. Oh, kulit telur yang ya. di dadar ya. Nah, ini apa ini? Itu dadar gulung unti. Jadi dadar gulung rata-rata ya seperti semar mendem itu Pak, mau digulung-gulung gitu. Kalau ini kita bikin mawar. Sekali-kali agak tampil beda. Sebetulnya itu telur dadar ya ini ya? Yang mana? Ini dadar gulung. Bukan telur dadar, bukan? Yang itu semar mendem yang dadar gulung. Walah, ini apa namanya? Ini dadar gulung tapi dibentuk mawar ya, kulitnya. Berarti kan telur ya? Bukan. Oh, dadar gulung tidak selalu telur ya? Iya. Oh. Dadar mawar. Jadi apa ini bahannya? Bahannya itu tepung terigu, terus sama ya ada campuran telurnya tapi kan nggak banyak. Beda sama itu kan Iya, Pak. oke. Isinya apa ini? Itu isinya jadi kelapa kita parut terus dicampur dengan gula Jawa. Kasih garam dikit. Oke, paham. Harganya berapa nih?
Harganya berapa? Kalau Semar Mendem berapa? Ini berapa? Kalau Semar Mendem itu saya jualnya 3,5. 3,5. Iya. Kalau ini harganya 3.000. Biasanya pesennya itu dalam apa? Kerdusan atau apa? Gitu? Iya, snack kemarin juga saya waktu ada acara dari Pemkot itu sempat dipesan 900 dus. 900 dus Iya. itu isinya berarti Isinya 3. Isinya 3 plus 1 Plus satu air air mineral. ya? Iya. Berapa? Jatuhnya berapa paketannya? Itu ya variasi ya Pak, Iya. harga tergantung dari pemesanannya. Iya, rata-rata itu berapa sih? rata-rata itu 15, 12, iya. 12 sampai 15 ribu. Iya. Ya 12. wajar segitu harganya. Iya, tapi seringnya kalau snack itu buat pendamping nasi pokok Pak. Oh iya. Pendamping ya, ya. Iya, jadi biasanya kan kalau ada acara saya pesan sekalian Bu Ermi nasi pok sama Iya. snacknya. Tapi kemarin sempat dipesan untuk acara pengajian sama ada di acara di Pemkot itu jadi hari Jumat 400, hari Sabtu 500. Wes. Kita Sudah udah coba sering. Pak Ganda. Ayo, coba apa dulu? Ya, monggo. Tumini. Silakan. Monggo jangan tumini aja. Oh, aku mau nyoba yang biru. Biru, oh ya, boleh, boleh. Pemotongan tumbuk perlu ditepukin nggak Pak? Monggo Pak, Iya, tenang iya. ya. Terima kasih. Kayak apa sih rasanya dulu? Ini Ada piring nggak ya? Itu ada sendoknya Oh iya, Pak. ini boleh. Di situ ya, Pak. Biar nggak ini ya, biar nggak. Terima kasih. Aku penasaran rasanya nasi biru. Coba. Bukan Nasi tenda biru ya Pak? Nasi bukan tenda biru ya. Nasi warnanya biru, coba lihat ini. Sedikit sih. Penasaran. Bunga telang. Kalau ini bunga Sama mawar merah. rendang sapi ya Bu ya. Iya. Terus ada apa namanya? Nah, ini sayurnya. Apa Bu namanya ini? Bu? Selada. 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 Terus ada baksonya. Kami baksonya. Semua mantap lah. Ada sambelnya juga tapi aku lagi nggak berani. Luar biasa. Silakan Pak. Kalau penasaran rasanya nasi bunga telang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, potong tumpeng ya Pak ya. Tumini. Tumini ya. Rasanya nasi biasa, cuman ada aromanya loh. Ini aroma bunga telang itu. Iya betul. Aroma Ada dari rempah lain nggak kecuali? ada rempah lain saya tambahkan daun apa namanya? Daun Pandan? jeruk, pandan sama daun Nah, jeruk aku bawa sedikit. pandan terus apa lagi? Pandan. Daun jeruk. Oke. Ya ya. Lah konangan. Heeh. Konang. Enak ya? Oh yang opo yang konangan. Enak. Bismillah. Maksudnya tak tebak-tebak ketemu gitu loh. Iya iya iya. Oh benar-benar pecinta kuliner ya Pak? Pecinta kuliner. Oh iya, sama dong. Saya di mana tempat ya Ini yang saya anu ya, Bu? cari itu Tempe anu ya. tempe potong. Tempe penyet ya, kayak penyet gitu. Oh ya? iya. Tapi itu saya olah bareng sama telurnya. Sama telurnya ya. Iya. Iya nih, aku tak bisa dikit lah. Ini apa? Penasaran deh. Nasi. Sebetulnya rasanya sama ini nasinya ini, cuman memang ada sensasi bau itu tadi bunga Pandan. telangnya, pandan dan ada jeruknya sedikit. Kalau bunga telangnya sih memang nggak ada aroma apa-apa. Nggak ada ya? Biasa, iya. Bunga telang. Cuman dari khasiatnya kan memang kita lihat bukan dari itu, tapi khasiat dari bunga telang. Apa itu Bu khasiatnya? Khasiatnya yang menunjang untuk kesehatan kulit kan
jadi yang kusam. Oh gitu. Bisa kalau sering kita konsumsi ya, itu kan bisa menghaluskan kulit, buat mencegah penuaan. Terus untuk menurunkan kadar gula darah itu kan juga bisa. Jadi karena itu kan tidak terasa apa-apa atau anyep ya Pak. Iya. Jadi itu kalau kita sering mengkonsumsi itu ya jadi seperti beras merah itu kan. Tidak sama aja. Tapi kan seperti jadi muda lagi. Bu, buah tulang itu kalau dijadikan minuman kan bisa tuh? Bisa. Itu rasanya kayak apa bukan? Rasanya ya seperti air putih, seperti air Oh, mineral. itu hanya pewarna saja ya? Iya, tapi kan dari kandungan antioksidannya itu kan ada Pak. I Dari see. bunga telang itu. Iya. Iya. Aku patah bubuknya. Semakin lengkap ya Pak. Ada bunyi-bunyinya ya, menemani makan. Kalau kerupuknya nggak rame gitu ya. Kemarin juga sempet diminta lagi untuk dari dinas itu jadiin makanan itu memang tidak harus hanya nasi putih. Jadi kalau yang namanya kayak saya passionnya kan sudah nasi ya Pak. Nasi sama itu makanan kue basah itu. Jadi kalau bisa itu memang kan orang makan wah cuma sego putih, nasi kuning modelnya ngono. Jadi kita harus bisa mencari inovasi. Jadi nasi itu yuk sekarang kan bunga telang ya Pak, kayak gitu dilihat waduh. Wah kok gitu kan. Salah satu daripada nasi itu kan paling tidak kita melihat pertama ya dari kemasannya, yang kedua dari penampilannya, penataannya, dan ketiga memang rasa memang mendukung, dan saya memang dipeseni jaga kualitas rasa. Gitu. Jangan sampai orderan itu udah banyak, kadang-kadang kan semakin banyak piye carane aku untuk cuan kan gitu Pak. Jadi insya Allah kalau saya sih memang sudah sudah pegang dari konsisten saya bahwa saya akan menekuni passion saya di bidang nasi. Itu harus memang menjaga rasa dan kualitas tetap saya utamakan. Luar biasa. Aku mau melanjutkan mana ya? Aku kok tergoda yang merah apa yang kuning? Nih. Coba dulu yang ini. Yang dekat dulu. Nah, Bu Ermi, selama menjalankan bisnis ini di Landi ini, pernah ada kendala apa Bu? Pengalaman yang nggak enak? Kayaknya sih karena itu passion saya ya Pak, karena kesenangan saya ya. Jadi saya tidak pernah menemukan wah kok gini enggak. Karena apa yang saya jalani itu dengan hati ya Pak, seneng. Jadi misalkan ya selama ini enggak ada sih Pak, urung tahu. Semoga tidak ada ya. Iya, semoga tidak ada. Ya, amin. Yang saya temukan ya paling hanya misalkan saya kan binaan dari Semar Mesen Pak, binaan dari Dinas Ketahanan Pangan. Itu ya yang selalu buat pegangan saya ya seperti tadi, untuk bisa berinovasi dan juga berkreasi. Namanya makanan itu kan orang makan tidak hanya sego putih, nasi uduk, nasi kuning gitu. Jadi salah satunya ya tadi saya bikin kayak tumini itu Pak. Nah saya pernah cerita gini, saya pernah pasang, ini tidak sebenarnya lucu banget. Saya bikin nasi kuning itu Pak, tumini kecil-kecil di dus. Lah ibu saya kan orang Purwokerto Pak. Nah lihat foto saya gini, terus saya langsung telepon. Dene nang jero dus ana bocah cilik pada topian. Kan jero dus dene ana bocah cilik pada topian. Dan saya bilang, "Bu, niko tumini." Lah tumini anake sapa kuwe? Terus saya bilang, "Tumini itu tumpeng mini, Bu." "Oh, sega kuning." Nggih, saya bilang gitu. Jadi karena saya selalu ingat ibu saya seperti itu nggih, yang di Purwokerto, jadi saya
alhamdulillah ya berkah juga si Tumi itu ya banyak juga yang seneng gimana Pak rasanya Pak? Wah, top kabeh. Termasuk itu mau lho sing bunga mawar. Wah, top kabeh. Bunga telang. Bukan, oh yang ini snacknya. Oh ya. Bunga mawar merah Pak. Bunga mawar merah itu tanda cinta. Kalau sekuntum kan nggak ada kuntumannya tuh Pak. Oh gitu ya. Iya. Oke, terus kalau pengalaman yang paling itu menyenangkan apa? Paling senang sampai terbawa mimpi sampai nggak bisa tidur. Apa? Kalau yang menyenangkan sih ya semua senang Pak. Ya paling tapi kan pasti ada yang paling wow. Sampai teringat sampai sekarang. Orderannya oke Pak. Nek orderannya oke kan ya lumayan Pak. Berapa orderan terbanyak berapa? Orderan terbanyak sampai sewenengi sampai saiki sekelingan. Saya pernah pertama ya, saya diorderi itu ada acara festival HAM. Festival HAM. Iya kan pernah ada di Semarang kan? HAM itu apa? Asasi manusia yang mengadakan waktu itu kan di hotel, di mana itu kan pernah ada. Iya. Itu saya dipeseni nasi sampai 400. Itu paling saya seneng itu Pak. Nembe tahu Pak. Karena baru pertama kali. Ya. 400 ya. Terus yang kedua saya dipanggil ke Dinsos untuk melaksanakan dikasih tugas membuat nasi pok Jumat berkah. Itu bisa sampai 1 juta. Woi. 1 juta sekali pesanan. Enggak, jadi dibagi dalam 1 bulan. Oh iya. Oh, 1 juta dus. 1 juta dus. 1000 tuh. Naik duit tuh ya 1 juta ya. 1000 dus. Iya. Duitnya lebih lah nek. Terus selanjutnya sering dipakai untuk acara-acara di pelatihan, termasuk saya juga pernah di IPMI, Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia juga pernah, saya dipeseni nasi poknya. Terus Bapak Sutrisno itu Kepala Dinas Tenaga Kerja, itu paling senang karena beliaunya asli Banyumas. Jadi gitu ya. Pernah saya suruh bikin soto Sokaraja. Iya, soto Sokarajanya ada kacangnya itu Pak. Iya. Itu saya dipanggil pas acara itu acara pelatihan selesai, Bu Ermi bikinkan dari Pak Ardian sendiri itu bilang, Bapak ngersake soto Sokaraja, siap. Itu saya buatkan. Terus suatu saat ada lagi, Bapak minta dibuatkan tahu gejrot. Tahu gejrot itu tahu kacang gitu Pak. Iya. Nah itu jadi alhamdulillah saya ngerasa nyowo Ming Semarang digoletine makanan Purwokerto. Lah berarti kan ya seneng juga, seneng pisan. Ya. Nggih, seneng banget. Besok juga ada di rencananya di Matahari Mall. Ada apa? Itu juga saya dipakai, tapi saya perpadukan soto Sokaraja khas Banyumas Purwokerto dengan soto khas Semarang. Jadi saya bikin soto rempah khas Bu Ermi Semarang. Soto rempah itu apa? Soto rempah itu jadi saya padukan antara rempah-rempah yang ada di Purwokerto Banyumas dengan rempah yang ada di Semarang ya? Jadi perpaduan. Nanti rasanya bisa Bapak coba nanti besok ya. Itu ya, penasaran Iya, itu salah satu dinas sudah memberikan saya kesempatan untuk menampilkan produk saya itu sotonya itu Pak. Jadi memang saya di sini kadang-kadang bingung, kalau di sini ketupat kan susah ya Pak. Kalau di Purwokerto kan soto Sokaraja pakai lontong, ketupat ya Pak. Soto Sokaraja. Iya, pakai ketupat. Kalau di sini ketupat susah, adanya kalau Lebaran. Lontong. Jadinya adanya lontong. Iya, dengan itu saya cari ketupat susah, makanya saya akan padukan soto Semarang dengan soto Sokaraja Purwokerto. Jadi saya saya kasih nama soto rempah Bu Ermi Semarang.
Oh, itu perpaduan ya. Tadi sebenarnya saya akan membawa Pak. Sayangnya nggak ke bawah biar kita datang ke sana biasanya. Ya, betul. Iya toh. Bu, apa selama menekuni bisnis ini prinsip yang terus dipertahankan apa? Dipegang supaya bisnis ini makin besar? Saya konsisten dengan produk saya, jadi saya tidak akan membuat macam-macam produk. Tidak. Apa tuh maksudnya konsisten dengan produk saya itu apa maksudnya? Sesuai dengan passion saya, karena saya sudah membuat nasi, nasi box, nasi kotak. Dengan aneka macam menu, itu menu yang selalu saya cari, saya berinovasi. Tapi menu tetap apa di seputaran nasi ya? Iya, di seputaran nasi. Konsisten itu maksudnya? Iya, dan juga dengan snack kue basah yang tidak menyampingkan dengan adat budaya kita, misalkan makanan Semar Mendem, itu kan memang makanan tradisional kita. Terus kayak dadar gulung, tapi itu sebenarnya bahannya kan dadar gulung, cuman saya inovasi dengan bentuk mawar, kayak gitu. Jadi kan tidak, bukan inisial ya Pak. Lah, terus banyak sih sebenarnya kue basah itu. Terus sama keringan ya, ini saja. Ibu konsisten, artinya fokus gitu loh Pak. Betul. Fokus di nasi. Terus apa lagi yang Ibu terus pegang supaya bisnis ini semakin kuat? Saya akan terus mencari jaringan untuk bisa orang, dan juga termasuk ini ya Pak, saya masuk di acara Cak Kendel. Ini kan semakin orang merasa penasaran. Dilandi sama Pak Ganda sama Pak sinten nggih Pak? Itu kok bahasa sini demenake ya Pak. Demenake. Nyenengna pisan golek. Iki ora kaya kowe. Liyane ra iso. Nah itu jadi semakin orang melihat produk saya, jadi semakin merasa penasaran gitu Pak. Penasaran, ingin mencoba, dan semoga produk saya bisa diterima di semua kalangan masyarakat yang ada di Semarang dan juga di luar Semarang pun semoga bisa datang nanti. Insya Allah kapan waktu kita akan membuka soto gitulah. Membuka soto. Jadi itu mimpi ke depan begitu. Betul. Ya kita kan ingin maju Pak. Jadi hanya punya resto ya. Resto iya. Luar biasa. Berkat dukungan suami juga. Oh iya. Pamit ya. Nggih. Wis digawa Pak Isin. Waduh, luar biasa ya Mas Jumalah. Luar biasa. Semuanya enak makanannya ya. Tapi saya Mas Jumalah, waktunya kita udah habis ya. Habis malah kebablasan ya. Saking asiknya. Saking asiknya ya. Jadi kalau mau ngobrol dengan narasumber yang keren dan renyah ya. Keren dan renyah dan antusias tinggi ini ya. Bu Armi, terima kasih ya sudah hadir di podcast Cak Kendel. Ya, semoga tadi mimpi ke depan bisa mempunyai resto sendiri ya. Amin. Bisa segera terlaksana. Amin. Dan nantinya bisa semakin banyak dikenal ya teman-teman di Semarang ya. Dan juga di luar kota Semarang. Luar kota. Amin ya. Oke Bu, tapi sebelum kita berpisah Bu Ermi, silakan diberikan dulu tips untuk Sobat Kendel. Untuk para UMKM yang ingin naik kelas dan juga Sobat Cak Kendel, pokoknya kita harus konsisten dengan produk apa yang kita geluti sesuai dengan passion yang kita punya. Jadi lebih baik kita fokus dengan produk yang apa kita jalani, tidak usah dengan macam-macam produk tapi semuanya tidak jalan. Jadi kita fokus dengan salah satu produk kita sesuai dengan passion kita. Jadi insya Allah semuanya bisa maju, langgeng, dan bisa semua kalangan umum, semua masyarakat maksudnya bisa mengenal produk kita. Amin. Amin. Semakin maju ya Pak. Ya, amin. Baik, terima kasih ya Bu Ermi ya. Oke Sobat Kendel,
demikian bincang inspirasi video kita kali ini bersama Bu Ermi, owner dari Delande Nasi Box and Snack ya. Silakan di like, komen dan share video ini agar semakin banyak manfaat untuk teman-teman di luar sana. Subscribe Cakendel Podcast dan nyalakan loncengnya. Teng teng. Iwak hiu dagingnya kandel. See you Cakendel.